Oke, saya mau bukan bertanya sebenarnya, kita mau berbincang tentang masa depan negeri. Negeri yang kita cintai, negeri yang masih banyak masalah, tapi tentu harapan selalu ada di depan. Nah, kita sering menganggap bahwa identitas itu berbahaya. Padahal sebetulnya dalam keragaman identitas itu kita bisa bersahabat. Nah Pak Luhut, apa kira-kira yang Anda pikirkan seandainya Presiden Jokowi, atau bukan seandainya, pada akhirnya Presiden Jokowi akan berhenti di 2024. Saya ingin dapat semacam insight, proyeksi Pak Luhut kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik. Dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi Rocky tanya saya. Itu memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik, mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka tuh betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan hari ini. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, oh Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang enggak. Saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tidak perlu mesti gontok-gontokan ya, kita beda pendapat kan nggak ada masalah juga. Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan, tidak mesti Anda sama saya sama, saya adik saya juga bisa beda kan. Tapi kita marilah hidup dalam berbeda. Nah kembali tadi the founding father kita itu, memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini, saya terang jujur melihat memang apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh founding father kita sebenarnya. Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 karena kejenuhan terjadi ada chaos di sana kalau sampai kan terus kita melakukan perubahan yang pendulumnya itu tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang. Menurut saya di situ salah satu mungkin kekurangan kita. Tidak saya mau menyalahkan yang lalu, tapi mungkin karena waktu itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu, tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terang saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu berdua kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa menjadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sini untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi, ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai ini. Anda sebagai teman ya, Rocky. Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pendidikan juga, ada masalah ini. Anda bisa lihat sebenarnya misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19 yang semua orang ngakuin betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang, mereka sangat apresiasi sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sepanjang sebelah mata bahwa Indonesia akan susah, tapi
kita mampu atas. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengertian ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan benar. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda karena Anda yang melakukan semua itu sebetulnya. Enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi ya, tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real orang kasih satir, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan. Dan ini kan kesempatan kita untuk menilai orang dan objektif aja. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, saya satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus, tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kerjanya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik, karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang, kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi, kira-kira begitu. Ya enggak apa-apa. Yes. Saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan nggak datang ini. Iya betul. Ya. Tapi bukan itu poin-poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat, kita semua apakah menamakan oposisi atau perintah, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun, itu aja. Okay. Jadi misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, kritik aja, enggak apa-apa, kritik saya, senang aja. Tapi tentu dengan kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya mana kebebasan di kekang, bisa apa? Anda bisa ngeritik saya aja. Oke, kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan, tapi ya sudah. Nah jadi tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan, bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu. Ya, Anda kritik terus saya dengar, saya tanya si Firman, Man ini bagaimana ini barang ini, saya bilang oke Pak, ini datanya begini. Ya, oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini Rocky mau begini. Sudah nggak apa-apa, kita dengar. Setelah kita makan di kantor saya bilang, ya Paten juga kawan nih gitu. Jadi it's okay. Beda pendapat enggak ada perlu mesti jadi musuhan.